Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Teman-teman, perkenalkan saya Ayu Andira dari mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Saya di sini akan menyampaikan maksud saya melakukan kegiatan saya pada saat ini, yaitu saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dharma SPDI MPD yang terhormat. Nah, penjabaran dari Tafsir Pendidikan Cerita Siti Maryam akan saya paparkan pada slide selanjutnya. Menyaksikan Tafsir Pendidikan Cerita Siti Maryam. Saya akan memaparkannya mulai dari keluarga Maryam, kisah kelahiran Maryam, keutamaan Maryam dari wanita-wanita lain, pendidikan dan kehidupan sosial Maryam, dan Maryam hamil serta melahirkan Isa alaihissalam. Kisah kelahiran Maryam tertulis atau diceritakan dalam Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 36. Artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Begitu mulia Siti Maryam, sehingga kisah kelahirannya saja tertulis dalam Quran Surah Ali Imran. Pendidikan dan kehidupan Maryam dikisahkan dalam Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 37 dan 44. Ayat 37 artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ayat 44. Artinya, yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah Maryam surah ke-19 ayat 16 sampai 17 dan 20. Ayat 16 sampai 17. Artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat ke-20 artinya, Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Selanjutnya yaitu keutamaan Maryam dari wanita-wanita lain dikisahkan dalam Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 42, 43 dan 44. Artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku,
Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surah At-Tahrim Surah ke-66 ayat 12 yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya yaitu Maryam hamil dan melahirkan Isa alaihissalam. Kisahnya dikisahkan atau dicantumkan dalam Quran Surah Maryam surah ke-19 ayat 16-30, yang mana artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 12, artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Siti Maryam adalah sosok wanita hebat dalam lintas sejarah pra-Islam. Bahkan
nama dari ibunda Nabi Isa alaihissalam tersebut diabadikan oleh Al-Quran menjadi satu-satunya wanita yang namanya menjadi nama suatu surah dalam Al-Quran. Masya Allah, begitu mulianya seorang Siti Maryam. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Maryam terlahir dari keluarga yang baik serta terhormat, sehingga nama keluarganya pun dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran, keluarga Imran. Berkait dengan hal tersebut, meski Imran namanya dijadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, tetapi bahkan yang menjadi topik cerita dalam surah tersebut adalah istrinya dan putrinya Maryam. Masya Allah, begitu mulianya ibundanya beserta Maryam tersebut. Maryam ini adalah wanita yang menjaga kesuciannya, dibesarkan dan dibina dari keluarga yang pembinaannya sangat baik, sehingga karena keteguhannya dalam menjaga kesuciannya tersebut menjadikan dia wanita pilihan oleh Allah untuk menerima karunia yang begitu besar dan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa seorang suami. Dan juga anak tersebut akan menjadi nabi utusan Allah. Atas keimanan yang begitu besar kepada Allah, Maryam tidak membantah sedikit pun. Dia menerima dengan ikhlas atas perintah Allah dan menjaga karunia itu dengan baik. Sehingga cerita Siti Maryam diabadikan dalam surah Maryam. Masya Allah, begitu mulianya seorang Maryam ini. Dia menerima dengan ikhlas perintah dari Allah, begitu besar keimanannya dengan Allah. Dengan cerita Siti Maryam di atas dapat ditarik kesimpulan takdir karunia yang diterima oleh Maryam itu membuktikan kepada semua manusia bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ingatlah teman-teman, dapat kita petik hikmah atau pelajaran dari ceritanya Siti Maryam, bahwasannya kesucian seorang perempuan itu sangatlah dijaga oleh Allah. Bahkan Allah menghargai, Allah menjadikan Maryam ini sebagai wanita yang mulia, satu-satunya wanita dari banyaknya wanita di waktu masa Maryam itu. Dia dijadikan satu-satunya wanita yang akan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Masya Allah, yang sangat luar biasa apa yang terjadi pada Maryam ini. Kesucian seorang wanita itu perlulah dijaga, dan pembinaan dari keluarga itu sangatlah diperlukan. Ketika pembinaan itu dilakukan atau diterapkan dengan baik, maka anak-anak yang dibina dalam pembinaan keluarga tersebut akan menjadi anak yang berkualitas baik, anak yang terjaga kesuciannya, anak yang akan menjaga martabat keluarganya. Allah memberikan karunia itu sebagai pembuktian bahwa Allah itu maha atas segalanya. Allah itu berkuasa atas segalanya. Jadi ingatlah, kita hidup di atas dunia ini adalah sebagai pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dan kita bawa, kita persiapkan untuk kehidupan yang lebih kekal selanjutnya. Kehidupan di dunia ini adalah sebagai perjalanan saja untuk kita menuju kehidupan yang sebenar-benarnya. Pendidikan seperti apa yang dapat kita ambil dalam cerita Siti Maryam? Siti Maryam ini mengajarkan kita bahwasannya kesucian itu sangat perlu dijaga. Dia mengajarkan kita kesucian itu penting bagi perempuan, penting untuk dijaga. Sehingga dari penjagaan yang dilakukan oleh Siti Maryam tersebut terhadap kesuciannya, beliau mendapat kepercayaan oleh Allah untuk mengandung seorang utusan Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Membuktikan dari hal tersebut bahwasanya Allah itu berkuasa atas segalanya. Jadi teman-teman semuanya,
Mari kita semua menjaga kesucian kita. Ingatlah, kesucian itu sangat penting dan sangat berharga bagi perempuan, dan menjadi tolak ukur kita, pembinaan kita terhadap anak kita ke depannya. Dan juga pendidikan yang satunya lagi yang dapat kita tarik dari cerita Maryam ini adalah pembinaan dari keluarga. Pembinaan dari keluarga itu sangatlah penting untuk dilakukan dengan baik. Dicontohkan oleh keluarga Imron tersebut, yaitu keluarganya Maryam. Maryam dilahirkan dari keluarga yang begitu terhormat, keluarga yang menjaga kehormatannya, keluarga yang pembinaannya sangat baik. Masya Allah. Jadi teman-teman, yang poin-poin yang dapat kita ambil dalam cerita Siti Maryam ini adalah kesucian itu sangat penting untuk dijaga. Pembinaan dari keluarga, pembinaan yang baik dari keluarga itu sangat diperlukan dalam kehidupan di dunia ini, agar menghasilkan kader-kader penerus bangsa yang baik pula, yang terjaga kehormatannya, yang dapat menjaga kehormatan keluarga dan martabat keluarganya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي